Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa, kita memohon hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menjaga menyertai akan kehidupan kami. Bapa dalam surga, sekarang ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan yang kita renungkan terambil dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan yang akan kita renungkan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah setiap anak-anakku yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari." Tema perenungan kita pada saat ini yaitu tunduklah dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, tunduklah dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah ke gereja, atau turut terlibat dalam pelayanan. Tetapi kita harus mau hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Dan selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan gagal dalam menjalani hidup kekristenan kita. Saudara-saudari, penting sekali kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Artinya, dengan sadar kita menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang dipimpin Roh Kudus? Yaitu ketika saya dan saudara-saudari memulai hari dengan doa, mengundang Roh Kudus, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, bersedia ditegur, dan diarahkan oleh firman Tuhan. Apabila langkah kita mulai menyimpang dari Tuhan, setiap orang pasti punya banyak kelemahan. Tetapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Ia akan berkarya di dalam kita, sehingga kita dapat mengoreksi mana yang salah dan memperbaikinya. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Ada saat-saat di mana saya dan saudara-saudari merasa sudah kehilangan akal dalam menghadapi masalah, bahkan mengalami jalan buntu. Tetapi ketika saya dan saudara-saudari berada dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dapat mengerti jalan mana yang harus kita tempuh dan keputusan apa yang harus kita ambil. Karena Roh Kudus adalah penasihat ajaib yang dengan suara lembut berbicara kepada kita
dan memberi jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Tuhan berfirman, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Saudara-saudari, semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayatnya yang ke-14. Hidup seperti inilah yang menunjukkan pertumbuhan rohani yang baik. Artinya, kehidupan rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan apabila kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudari, berikanlah kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Sebagai anak muda, mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jika ingin hidup kita lebih baik, biarkan Roh Kudus tinggal tetap dan terus berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang mau terus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.